Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh bersekutu dengan Bapak Ibu dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 31 Mei 2023. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Hosea pasal 10 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Sabur hamu madihamu bahen hati goran asa manggutil hamu hobbar tu asini roha. Totas hamu madihamu sadaladang naib baru. Ainung ngajupang tikki mangaduli Jahoba, paimaro ibana, jala dipaudat tu hamu hati goran. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah sangat sering mendengar hukum tabur tuai. Salah satu nas yang sangat dikenal adalah Mazmur 126 ayat 5 yang berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bahkan dalam perjanjian baru juga banyak ajaran yang menggunakan logika tabur tuai. Misalnya Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Logika tabur tuai ini memang sederhana. Hampir semua kalangan bisa memahaminya. Namun, tidak demikian dengan penghayatannya. Bagi orang-orang yang bukan berlatar belakang bercocok tanam, akan sulit merayakan kekecewaan akibat gagal panen. Atau sebaliknya, ketika panen berhasil. Inilah yang menjadi penyebab mengapa pada masa sekarang ini hukum tabur tuai sering sekali hanya semboyan atau sekadar hiasan pengajaran. Saudara di dalam Kristus, sekarang apabila memperhatikan secara khusus tabur tuai pada nats ini, tampaknya spesifikasi yang khusus karena menggunakan konsep keadilan sebagai yang ditabur dan konsep kasih setia sebagai yang dituai. Hal ini memberikan pemahaman bahwa Nabi Hosea sudah sangat keras memperingati bangsa Israel Utara. Namun, juga sekaligus sangat mendalam memberikan pengharapan akan tatanan baru. Gambaran ini tentu karena Nabi Hosea berada dalam konteks Israel Utara yang sedang menukik pada kehancuran akibat mengabaikan keadilan dan berlaku tidak setia kepada Allah. Baik yang dilakukan oleh warganya maupun juga para petinggi kerajaan, bahkan raja sendiri. Sesungguhnya, realitas kehidupan kita saat ini juga dalam masyarakat sering kita menyaksikan perilaku yang menantang hukum tabur tuai. Orang-orang yang malas bekerja, malas belajar, berlaku tidak adil, korupsi, kolusi, bolos kuliah, bolos kerja, korupsi waktu, dan lain-lain, tampaknya enjoy saja, tidak mengalami celaka. Oleh karena kondisi demikian, tidak sedikit di antara kita yang jatuh kepada iri hati. Saya yang hari-hari selalu berusaha melakukan kebaikan, mengambil bagian dalam pelayanan, dan berjuang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa hidup tidak semakin membaik? Kenapa jadi mereka yang sepertinya berhasil? Apakah Tuhan hanya diam saja? Jemaat Tuhan, kita untuk memandang Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Kita belajar menempatkan diri kita di dalam tangannya dan percaya bahwa Tuhan menyatakan belas kasihannya pada kita saat kita sedang tertekan dengan situasi di sekeliling kita. Tuhan menjadi sumber keselamatan. Tuhan menjadi gembala agung yang akan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab kesetiaannya bersifat kekal. Sekeras apapun ujian kehidupan, seberat apapun kesedihan dan duka cita, letakkanlah pengharapan pada Tuhan Yesus. Ia penolong yang menghibur dan menyelamatkan kita. Percayalah, pengharapan di dalam Tuhan
tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur akan cinta kasih-Mu bagi kami. Terlebih firman-Mu yang selalu hadir untuk menuntun kami. Hari ini kami dipanggil untuk selalu mengerahkan hidup kami kepadamu saja. Supaya apapun yang sedang kami alami saat ini, suka ataupun duka, sakit ataupun sehat, kuat ataupun lemah, seluruh hidup kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.